Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jar dan majrur. Jar adalah huruf, majrur adalah isim. Majrur pasti isim. Nah, bagaimana cara membuat majrur? Video ini akan membahas secara ringkas dan mudah untuk dipahami. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, ada yang bertanya tentang jar majrur. Jar, huruf jar, majrur adalah kata setelah huruf jar. Bagaimana cara membuat majrur? Kita ambil contoh dulu ya, misalkan kata fi lagi ya, fi. Huruf jarnya kita ambil contoh fi. Di dalam rumah, fil baiti. Fi huruf jar, al-baiti majrur. Nah, ada yang bertanya, bagaimana cara membuat majrur? Apakah benar setiap majrur harus menggunakan alif lam? Baik, saya selalu sampaikan kepada yang belajar bahwa cara mudah membuat majrur itu adalah gunakan alif lam di awalnya. Maka kata baitun ketika diawali huruf jar maka jadi fil baiti, ada alif lam. Ada ala misalkan ala al maktabi, ala huruf jar, maktab majrur. Karena maktab sebagai majrur, maka cara mudah membuat majrur adalah awali dulu dan alif lam. Asal katanya maktabun, karena dia sebagai majrur maka diawali alif lam. Sama dengan mudhof ilaih ya, alif lam juga diawali alif lam. Maka alal maktabi. Sedangkan yang bawahnya yang belakangnya kasroh ya kita sudah sama-sama tahu yang namanya majrur harokat huruf terakhirnya harus kasroh. Nah, ada pertanyaan, haruskah alif lam bagi majrur itu ada? Nah, jawabannya tidak wajib, tidak harus. Tetapi saya sampaikan kenapa untuk memudahkan pertama kali dalam belajar, kalau kita buat jar majrur, majrurnya menggunakan alif lam dulu, yakni kata yang berbentuk ma'rifat. Ini kalau majrurnya bukan terbuat dari idofat, bukan dari rangkaian kata. Nah, terus bolehkah kalau misalkan nggak pakai alif lam? Jawabannya boleh, tapi jarang-jarang dan cukup ada maksud tertentu. Contohnya misalnya fil baiti, alif lamnya dibuang, gimana? Ya tinggal buang aja, jadi fi. Nah, karena alif lamnya dibuang, maka ingat sebuah kata kalau nggak ada alif lam, maka ujungnya harus bertanwin. Asalnya fil baiti, alif lamnya dibuang, maka taknya tetap sama-sama kasroh, tapi bertanwin karena tidak ada alif lam, maka jadi fi baitin. Ala maktabi, alif lamnya dibuang, maka menjadi ala maktabin, ala maktabin. Kenapa pakai tanwin? Karena tidak ada alif lam. Nah, tapi jarang-jarang saja majrur itu tidak menggunakan alif lam. Nah, kita sama-sama tahu kata kalau diawali alif lam disebut dengan ma'rifat kan? Ma'rifat. Ma'rifat itu artinya kata yang sudah dikenal, yang sudah diketahui maksudnya. Diterjemahkannya al-baiti berarti rumah tersebut, al-maktab meja tersebut atau meja itu. Kalau baitin artinya sebuah rumah, belum tahu rumah yang seperti apa. Al-maktabin di atas sebuah meja, nggak tahu di atas sebuah meja yang mana, yang panjang, yang pendek atau yang mana, pokoknya belum jelas. Tapi kalau ada alif lam berarti sudah ma'rifat. Sedangkan kalau nggak ada alif lam namanya disebut dengan nakirotun. Nakiro artinya belum dikenal. Makanya diterjemahkannya dengan ala maktabin di atas sebuah meja, fi baitin di dalam sebuah rumah. Kalau nakiro, kalau orang berarti seorang lelaki, seorang murid. Kalau telur sebutir telur. Kalau ma'rifat telur tersebut, pakai tersebut atau telur itu. Jadi jar majrur, yang namanya majrur itu harus kasroh. Nah, terus diawali alif lam pada
mulanya, atau secara mudahnya, secara simpelnya, cara buat majrur itu awali dengan alif lam alias berbentuk kata makrifat ada alif lam. Tapi bukan berarti wajib, boleh tidak pakai alif lam dari nakiro, tapi nanti harus bertanwin. Gitu. Ini kalau majrurnya bukan rangkaian kata. Sedangkan kalau majrurnya menggunakan rangkaian kata, yakni idofat, misalnya gini. Kata misalnya baitun kita rangkai jadi sebuah rangkaian. Misalkan rumah apa? Rumah ilmu ya. Baitul ilmi ini. Baitul ilmi. Baitul ilmi. Ini rangkaian kata, rumah ilmu. Kalau rangkaian kata apa namanya? Idofat kan? Idofatun, idofat. Nah, idofat kan terbuat dari dua kata unsurnya. Apa saja? Baitu disebut dengan mudhof, al ilmi disebut dengan mudhof ilaih. Al ilmi mudhof ilaih harus kasroh. Nah, baitu mudhof tidak boleh ada alif lam. Mudhof ilaih pertama pakai alif lam, kedua harus kasroh. Nah, asal katanya adalah baitul ilmi. Terus kita masuki huruf jar fi misalnya, fi di dalam rumah ilmu. Ada yang berubah nggak? Ada. Asal katanya baitul ilmi, tapi karena ada fi, maka jadi berubah. Baitul ilmi menjadi baiti. Kenapa baiti kasroh? Karena diawali oleh huruf jar fi. Kasroh karena ada huruf jar. Al ilmi kenapa kasroh? Bukan karena huruf jar, tapi karena mudhof ilaih. Dalam ilmu nahwu, sebuah kata itu kasroh karena dua hal. Sebuah kata harokat akhirnya menjadi kasroh karena dua hal saja, nggak banyak-banyak. Yani kalau diawali huruf jar disebut dengan majrur. Yang kedua kalau mudhof ilaih. Cuma dua. Sebuah kata harokat akhirnya harus kasroh ketika ada dua kondisi. Pertama kalau diawali oleh huruf jar disebut dengan majrur. Kedua kalau mudhof ilaih, berarti ada mudhof sebelumnya. Itu saja ya. Nah, makasih. Semoga bermanfaat. Demikian, semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada video berikutnya dan pada bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.